Kalau badan saya setengahnya itu di luar badan lawan, itu dia tidak mungkin melakukan hook. Kadang terjadi ketika ngehook, coba ngehook, susah kan? Mundur dulu kan? Dia sudah merasakan itu kan. Jadi tidak ada rekayasa. Jadi secara body mekanik dia sudah bisa merasakan. Kalau badan lawan sudah di setengah dia mau hook itu nggak mungkin maju, dia akan langsung. Beda dengan kalau tangan saya di sini, hook. Nah, nggak perlu mundur kan? Nggak perlu mundur tangannya guys. Jadi ketika saya di sini, ketika dia mau hook, maka yang terjadi adalah saya dapat tambahan sepersekian detik untuk counter apa yang dia lakukan. Oke, sehingga ketika dia hook, saya enak sekali. Oh, sebelum dia hook, saya sudah bisa pukul duluan. Atau saya mau dorong. Ataupun ketika dia melakukan jab, karena setengah tangan saya itu, setengah badan saya itu ada di samping dia, ketika tangan saya kayak gini, katanya ngobrol kan gini, ketika dia mau jab saya, enak banget saya. Enak kan? Hai guys, ketemu lagi dengan saya di sesi My WSL Wing Chun Journey. Sudah jam 1:04, kita lewat 4 menit sebentar ya. Oke, kali ini guys, kita pertemuan sudah ke-26. Berarti kita sudah ada 25 pertemuan sebelumnya. Buat teman-teman yang belum sempat menyaksikan video kita, dapat dilihat di channel YouTube kami yang namanya Combat Wing Chun. Kita juga ada Facebook fanpage tempat kita live seperti saat ini, namanya juga sama, Combat Wing Chun. Kita juga ada channel Instagram tempat kita posting update-update terbaru video kita, namanya CVT Indonesia. Dan yang terakhir, kita punya channel diskusi, forum diskusi Telegram yang namanya CVT Diskusi Wing Chun. Buat teman-teman yang ingin bergabung bersama diskusi kita, silahkan lihat nomornya di Facebook fanpage kita. Nomornya ada di sana, 0819 Oke, message ke kita, maka tim akan memasukkan Anda dalam forum tersebut. Oke guys, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak panjang lebar, kita akan bahas tentang My WSL Wing Chun Journey ke-26. Tema kita kali ini itu adalah Counter Street Fight. Iya, ini apakah Facebooknya bermasalah lagi? Oke, ayo, bagi teman-teman yang udah masuk, mohon maaf, tidak kelihatan lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Facebook. Oke, oh ada satu ya. Oh, berarti belum pada masuk ya. Silakan masuk. Tema kita kali ini itu adalah bagaimana mengaplikasikan konsep Wing Chun dalam counter street fight. Sebagian kita pasti memiliki kemungkinan untuk mendapatkan atau terkena musibah yang namanya street fight. Permasalahannya adalah bagaimana cara kita dealing dalam street fight itu menjadi hal yang krusial yang akan membuat kita bisa terhindar dari permasalahan. Di Indonesia hukumnya hati-hati guys, karena kadang meskipun kita benar itu masih bisa masuk dalam jeratan hukum. Oke, di sesi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana counter street fight dengan menggunakan konsep Wing Chun. Oke, kita mulai dulu dari rule-nya. Jadi kita harus tahu dulu aturan dalam street fight. Jadi ketika kita menghadapi street fight guys, itu ada 3 aturannya. Oke, yang pertama adalah ketika kita menghadapi street fight, yang nomor 1 yang harus kita lakukan adalah hindari ya. Kalau bisa jangan pernah ikut atau jangan pernah terlibat dalam street fight. Tidak bertarung itu adalah cara kemenangan bertarung yang paling enak. Jadi nggak bengap-bengap guys. Oke, itu aturan nomor 1. Ada caranya bagaimana, nanti akan kita jelaskan. Yang nomor 2, rule of street fight itu nomor 2 adalah selalu siap. Jadi kadang ada beberapa kondisi yang membuat kita tidak bisa menghindari street fight. Jadi ketika itu terjadi, maka kita harus selalu siap. Dan yang nomor 3 itu adalah switch on. Oke, apakah itu 3? Kita akan bahas bersama dengan bagaimana cara melakukannya. Oke guys, kita langsung masuk saja. Oke, waduh, masih sepi nih teman. Ayo masuk yang belum masuk. Oke, kita akan mulai dari yang pertama adalah bagaimana menghindari street fight. Oke,
bagi teman-teman yang pernah atau suatu ketika, suatu hari nanti akan terkena street fight, maka yang nomor satu adalah belajar menghindari street fight. Ada dua cara ketika kita menghadapi street fight. Yang nomor satu itu adalah meminta maaf, atau yang nomor dua adalah mengintimidasi. Jadi itu pilihannya guys, ketika kita ingin menghindari yang namanya street fight, cuma ada dua pilihan, menghadapi atau lari. Oke, ketika kita tidak ingin terlibat dalam street fight, maka yang nomor satu yang kita lakukan adalah meminta maaf. Ya, jadi itu cara paling aman ya. Jadi kalau misalnya kita serempetan di jalan, terus tiba-tiba orangnya turun, dia datang tuh, oh kamu gini gitu kan, kita keluar kendaraan, entah itu motor atau mobil, itu kita senyum terus bilang, oh iya maaf ya, udah selesai guys. Itu yang paling gampang ya. Jadi nggak akan jadi berantem, udah minta maaf lah, woi maaf ya pak, saya nggak sengaja, selesai guys. Itu cara yang paling gampang. Oke. Dan yang nomor dua cara untuk menghindari ya street fight itu adalah mengintimidasi. Nah, mengintimidasi itu caranya gimana gitu kan? Mengintimidasi untuk bisa melakukan itu dengan efektif, yang nomor satu adalah kita harus sering lihat muka kita di cermin dulu. Kemudian Anda ukur potensi mengintimidasinya ada atau tidak gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mukanya kelihatan agak galak, maka cara mengintimidasi ini cukup baik untuk digunakan. Tapi kalau teman-teman mukanya polos ya, baby face ya, setengah cupu kayak saya gitu kan, jangan pernah lakukan mengintimidasi guys. Jadi ini pilihan. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri. Ketika kita ingin menghindari street fight, kita harus tahu diri kita. Ketika muka kita memang benar-benar muka anak baik-baik gitu kan, jangan pernah gunakan intimidasi. Karena intimidasi yang kita lakukan justru malah mengundang reaksi dari orang lain. Nah, terus yang kedua, kalau wajah kita memang kelihatannya agak galak gitu kan, bolehlah kita gunakan metode intimidasi. Tapi tetap bagaimanapun juga meminta maaf itu jauh lebih baik. Oke? Nah, ini cara yang pertama untuk menghindari street fight. Saya sering gunakan cara ini sendiri ya, sehingga hampir jarang sekali ya terjadi street fight di jalanan. Itu yang nomor satu, bagaimana menghindari. Mudah-mudahan ini yang paling berguna ya. Jadi bukan yang nomor 2 dan nomor 3 yang paling berguna, selalu nomor 1, hindari. Kemudian lanjut, ketika kita tidak bisa hindari, nah berarti kita sudah masuk ke next stage-nya atau level berikutnya dalam hal yang namanya street fight. Street fight yang kedua, ketika kita sudah masuk ke dalam level berikutnya, maka yang kita harus lakukan adalah selalu siap. Oke? Nah, ketika kita sudah minta maaf atau mengintimidasi, ternyata lawan memberikan respon yang positif. Bukan negatif ya, positif. Positif mau berantem gitu kan. Nah, yang harus kita persiapkan adalah kita harus selalu siap ketika kita sudah masuk ke level berikutnya. Nomor 1, nah yang paling penting itu adalah posisi menentukan prestasi. Jadi ketika kita mau ribut dengan orang gitu kan, contoh nih ada member kita, nih kita mau ribut dengan orang seperti ini, posisi saya dan sini dikit ya, posisi saya dan lawan ini menentukan prestasi bos. Oke guys, ini menentukan prestasi. Banyak orang yang tidak berpikir bahwa ini posisi siap menyerang atau posisi siap diserang, sehingga kita harus mengatur posisi kita sehingga posisi kita ini pas seandainya mereka menyerang. Syukur-syukur hanya dengan posisi mereka tidak menyerang. Beberapa kali ketika terjadi di jalanan, saya pun punya pengalaman seperti itu. Posisinya sudah menang, nggak jadi berantem gitu kan. Itu real lah. Ada member sini beberapa orang. Jadi posisi benar-benar menentukan prestasi. Ketika kita bicara tentang posisi, yang nomor 1 guys, itu adalah posisi badan kita. Oke? Posisi badan kita. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang, kita pastikan posisi badan kita itu pada posisi siap. Jangan pernah ketika berantem, ketika dia seperti ini, terus kita kayak gini, terus tiba-tiba kayak anak kecil zaman dulu yang pakai gini, apa lu gitu. Itu jangan pernah terjadi guys. Itu berbahaya. Jangan-jangan ketika mau apa lu dia langsung pukul, ceter gitu, selesai guys. Itu berbahaya.
Jadi posisi menentukan prestasi. Nomor satu, posisi badan kita. Karena badan ini adalah bagian yang harus kita lindungin ketika kita masuk dalam situasi di mana naik level, posisi menentukan prestasi, maka posisi badan kita itu harus siap. Makanya nomor 2 tadi selalu siap. Posisi badan kita, seperti yang paling mudah diajarkan itu adalah kita pura-pura menahan atau meminta maaf. Ini posisi yang paling enak ketika kita siap dalam street fight. Jadi jangan pernah posisi menantang kayak gini, ini berbahaya. Selalu gunakan posisi tangan seperti ini. Kaki satu di depan, satu di belakang, ya. Nggak kelihatan ya kaki ya. Nggak apa-apa. Posisi kaki satu depan, satu belakang. Tapi tangannya pastikan tangan kita sini. Bukan seperti ini guys. Bukan seperti ini. Ini ngajak berantem namanya. Atau seperti ini langsung, ayo. Ini ngajak berantem. Jangan. Posisinya minta maaf. Seperti minta maaf. Jadi ketika ngobrol pun dengan lawan, pastikan posisi tangannya kayak gini. Ini sebenarnya bukan posisi ngobrol guys. Ini posisi siap. Kenapa posisi siap? Karena ketika saya ngobrol kayak gini, tiba-tiba lawan mukul, saya udah siap untuk memukul. Oke? Ini adalah posisi siap. Jangan pernah ketika kita next level dalam street fight, jangan pernah tangan ini di bawah, ini bahaya. Selalu buat tangan di sini. Bisa seperti ini, bisa seperti pokoknya intinya kayak kita biasa ngobrol, tapi pastikan tangan itu sudah pada posisi siap. Boleh gini, bebas aja. Intinya tangan ini sudah melindungi area yang akan diserang oleh lawan. Ini posisi badan kita, oke? Udah cepet banget ya, udah 1:14 ya. Ini posisi badan kita guys. Nah, itu yang pertama. Jangan terlihat posisi badan kita reaktif seperti menyerang, tapi pastikan posisi badan kita itu, kalau bahasa ini, kalau dari depan nih, posisi badan kita itu melindungi badan kita. Oke, bisa seperti ini, tapi seperti orang minta maaf aja, atau ya maaf. Tapi ini sebenarnya bukan minta maaf, ini posisi mau nyerang guys. Ini posisi badan kita ya. Yang nomor 2, posisi menentukan prestasi itu adalah posisi lawan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Posisi lawan, ketika saya berhadapan dengan lawan seperti ini, maju dikit mas, lawan seperti ini, jangan pernah square, ini bahaya. Kalau kita square itu maksudnya gini, square itu gini, nah, gimana nanya, lihat ya, gini. Nah, jangan pernah lawan di sini, ya, ngadep sini, saya ngadep sini. Nah, oke, jangan pernah seperti ini. Ini berbahaya. Jangan pernah posisi kita square dengan lawan. Ketika posisi kita siap, pastikan posisi kita itu sudah menang duluan. Yang pertama adalah ini materi dalam sudut atau angle ya dalam konsep Wing Chun. Jadi kita aplikasikan konsep Wing Chun ini dalam street fight. Yang pertama adalah kalau kita tahu dia tangan kanan ya, biasanya kan kita memahami posisi badan lawan. Biasanya posisi badannya itu kalau dia tangannya kanan, biasanya tangan kanan itu selalu di belakang. Dia udah siap untuk boom. Kalau dia tangan kiri, dia left handed gitu atau kidal, maka dia pasti posisi badannya sudah kayak gini. Kakinya biasa aja. Nah, tapi posisi badannya pasti agak miring seperti ini. Itu sudah otomatis kelihatan. Itu otomatis kelihatan. Oke, sehingga ketika dia gitu misalnya dia tangan kanan kayak gini, dia pasti ketika nabrak posisinya agak miring seperti ini. Nah, ketika posisi seperti ini, jangan pernah square seperti ini. Ini bahaya. Karena kalau dia square, dia mukul jab, enak sekali. Dia mukul hook, enak juga dua-duanya. Ya. Dan tangan ini pun, dia bisa mukul juga. Dua tangan bisa mukul dengan enak. Oke. Posisi badan lawan pertama kita perhatikan, tangan mana yang dominan. Berikutnya adalah kita perhatikan kita pede nggak menggunakan tangan kiri atau tangan kanan kita. Itu perbedaannya. Jadi beda dominan tangan juga pengaruh. Kalau kita pede dengan menggunakan tangan kiri untuk counter serangan, maka posisi kita itu adalah jangan pernah square tapi agak ke kiri. Kalau saya ribut sama orang terus saya agak ke kiri seperti ini, jadi kalau kayak gini, nah, ini hadap sini. Nah, kelihatan di sini, nah, saya ributnya di sini, nah. Anda akan lihat saya akan selalu badan saya setengah di badan lawan. Kalau ributnya kayak gini nih, kelihatan badan saya setengah di samping. Jadi jangan pernah biarkan, nah badan saya seperti ini, selalu agak di samping seperti ini. Oke, balik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jadi ketika tangan saya di samping seperti ini, ketika ribut, ketika dia nengahin lagi, saya akan balik lagi ke sini. Kan ngomong kayak ini nih, ketika kita ngomong ini terus agak samping, atau dia samping lagi, saya akan ke samping lagi. Dia samping, saya akan ke samping lagi. Saya akan pastikan bahwa posisi saya itu menang. Oke, kalau saya hanya pede menggunakan tangan kiri saya untuk counter, tangan kanan saya untuk mukul. Itu kalau saya PD-nya seperti itu. Karena sebagian besar kita kan tangan kanan yang kuat ya. Tangan kirinya untuk counter, tangan kanannya untuk mukul. Itu yang terjadi adalah kita harus agak miring ke samping seperti ini. Oke, ketika kita seperti ini, kalau badan saya setengahnya itu di luar badan lawan, itu dia tidak mungkin melakukan hook. Kadang terjadi ketika nge-hook, coba nge-hook. Susah kan? Mundur dulu kan? Dia sudah merasakan gitu kan. Jadi tidak ada rekayasa. Jadi secara body mekanik dia sudah bisa merasakan. Kalau badan lawan sudah di setengah dia mau hook itu nggak mungkin maju, dia akan langsung. Beda dengan kalau tangan saya di sini, hook. Nah, nggak perlu mundur kan? Nggak perlu mundur tangannya guys. Jadi ketika saya di sini, ketika dia mau hook, maka yang terjadi adalah saya dapat tambahan sepersekian detik untuk counter apa yang dia lakukan. Oke, sehingga ketika dia hook, saya enak sekali. Sebelum dia hook, saya sudah bisa pukul duluan. Atau saya mau dorong. Ataupun ketika dia melakukan jab, karena setengah tangan saya itu, setengah badan saya itu ada di samping dia, ketika tangan saya kan gini, katanya ngobrol kan gini, ketika dia mau jab saya, enak banget saya. Enak kan? Oke, itu buat orang yang tangannya kirinya biasa untuk counter, kanannya biasa untuk mukul. Ini konsep yang ada dalam struktur Wing Chun guys. Jadi kita belajar tentang angle. Jadi triangle, sudut segitiga yang kita utilisasi dalam street fight.